Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'da wa nasara abada wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Bulan Syawal adalah bulan peningkatan, yaitu peningkatan iman, Islam, tauhid dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bulan Ramadan telah berlalu di hadapan kita, namun sebagai seorang mukmin yang mana hati dan jiwanya telah terpaut dan terpatri untuk selalu bersama Allah, maka wajib bagi setiap kita ini untuk mampu meramadankan akan dirinya setiap harinya, setiap minggunya, bahkan setiap tahun sampai habisnya usia umurnya ini. Maka Ramadan yang kita lakukan satu bulan itu adalah persiapan kita untuk meramadankan 12 bulan yang akan datang. Maka orang-orang yang telah mampu meramadankan dirinya, maka dialah yang mampu untuk mengenali kembali akan hakikat rahasia dirinya yang sebenarnya. Bahwa hakikat rahasia diri kita ini yang sebenarnya adalah diri yang maha suci. Kalaulah hakikat sejati dirinya Bapak Ibu itu adalah diri yang maha suci, maka tentunya diri Bapak Ibu itu adalah bahagian daripada diri yang maha suci itu. Inilah yang dikatakan Allah, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu bahagian daripada aku. Jikalau kita buat suatu perumpamaan Bapak Ibu seperti sebuah lautan, maka kita ini adalah satu tetes dari lautan itu. Kalaulah kita ini adalah satu tetes dari lautan itu, maknanya bahwa diri kita itu bahagian daripada dirinya sendiri. Begitulah kita mesti mampu mengenal akan rahasia sejati diri kita ini, sehingga kita mampu memfitrahkan dan memfitrikan akan diri kita ini. Inilah makna daripada minal aidin wal faizin itu Bapak Ibu. Makna minal aidin wal faizin adalah orang-orang yang telah mampu memulangkan kembali akan rahasia dirinya, di mana dia telah mampu menemui akan sejati dirinya yang sebenar-benarnya, bahwa dirinya itu adalah bahagian daripada diri Tuhan. Disitulah letaknya wal faizin. Dialah orang-orang yang beruntung itu. Maka orang-orang yang beruntung adalah orang yang telah mampu menemui akan sejati dirinya yang sebenar-benarnya. Ketika itulah sebenarnya setiap harinya
Setiap tahunnya, bahkan sampai habisnya usia umurnya, dia tetap berada dalam keadaan minal aidin wal faizin, hari raya buat dirinya itu. Maka sebenarnya Bapak Ibu, hari raya bagi diri kita ini, orang-orang yang telah minal aidin wal faizin itu, ada 5 sebenarnya Bapak Ibu. Yang pertama, hari raya buat diri Bapak Ibu itu, apabila setiap harinya kita tidak tercatat sebagai seorang yang pembuat dosa, kita tidak tercatat sebagai orang yang berbuat maksiat, maka ketika itu hari raya buat diri kita. Dan yang kedua, apabila kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah, maka itu juga hari raya buat diri kita ini. Dan yang ketiga, ketika kita lepas daripada namanya azab kubur, maka itu juga hari raya buat diri kita. Dan yang keempat, apabila kita ini masuk ke dalam surganya Allah sebagai bentuk rahmat, cinta dan kasih sayangnya Allah, maka itu juga hari raya buat diri kita. Dan yang terakhir, siapa yang mampu menyaksikan Allah, maka itu juga hari raya bagi dirinya. Maka untuk meraih dan menggapai akan itu semua Bapak Ibu, maka di alam dunia dan di alam syahada inilah sebenarnya kita mesti wajib bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah. Tentunya kita mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah itu mesti mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Jadi mengenal Allah itu mesti mengenal kita diri yang punya nama. Bukan hanya sebatas kita mengenal namanya, tapi kita tidak mengenal diri yang punya namanya. Kalau kita sudah mengenal diri yang punya nama, zahir dan batin, disitulah kita telah mengenal akan Allah itu dengan pengenalan yang sempurna. Mengenalnya Allah itu sempurnanya Bapak Ibu adalah di alam dunia ini. Mengenal Allah dengan sempurna itu di alam syahada ini. Siapa yang mengingkari, tidak yakin dan tidak percaya dia bahwa dia menemui Allah itu di alam dunia ini, diingkarinya, maka seluruh amal ibadah dan ketaatan yang pernah dia lakukan itu menjadi batal dan sia-sia. Inilah yang Allah ingatkan kepada diri kita sebagai bentuk curahan rahmat, cinta dan kasih sayangnya kepada hambanya, melebihi cinta dan kasih sayangnya kita terhadap diri kita sendiri. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wasna. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari, tidak yakin dan tidak percaya dia akan wujudnya Allah, kenyataan Allah dan kezahiran Allah. Dan ia juga tidak percaya dan tidak yakin, dia mengingkari akan pertemuan dan perjumpaan dirinya dengan Allah di alam dunia ini, di alam syahada ini. Fahabitat a'maluhum, maka dihapuskan seluruh amalnya, dibatalkan seluruh amal ibadahnya. Kalau Allah telah hapuskan seluruh amal ibadah dan pahala-pahalanya, fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna, maka di akhirat pun amal ibadahnya itu tidak diperhitungkan Tuhan. Inilah orang-orang yang tertipu dengan diri dan amalnya sendiri. Ini yang Allah jelaskan. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka bahwa mereka telah mengumpulkan ibadah yang terbaik di hadapan Allah. Mereka menyangka dan mengira bahwa mereka telah beramal yang baik di hadapan Allah. Padahal mereka telah tertipu dengan amal diri mereka sendiri, kata Allah.
tapi mereka tidak mampu menyadari dan memahaminya itu. Maka orang-orang yang telah diberikan Allah kesempurnaan, ketajaman pandangan hatinya untuk memandang dan menilai Allah di atas segala-galanya, disinilah kita benar-benar untuk tetap selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah itu. Jangan sekali-kali kita ingkari dan kita tolak akan wujud dan sifatnya Allah itu pada alam dan pada diri kita. Kalau kita ingin menolak dan mengingkari juga, maka tolak dan ingkarilah bahwa diri kita ini tidak pernah wujud dan tidak pernah bersifat. Kalau diri kita ini tidak wujud dan tidak bersifat, lalu yang wujud dan bersifat itu siapa? Tentu yang wujud dan bersifat itu adalah Allah. Karena Allah cuma yang ahad, Allah cuma yang tunggal, Allah cuma yang esa. Kalau Allah itu yang ahad, tunggal dan esa, itu maknanya hanya Dia satu-satunya. Makna hanya Dia satu-satunya itu maksudnya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau ada diri yang lain selain daripada dirinya, diri yang lain selain daripada dirinya, pahamilah itu juga bentuk lain daripada dirinya. Disitulah letaknya Dia mengatakan huwal awalu wal akhiru wa zahir wal batin. Karena Dia cuma yang ahad, Dia cuma yang esa, Dia cuma yang tunggal, Dia cuma satu-satunya. Maka Dialah yang menjelaskan dirinya itulah yang awal. Tidak ada yang awal selain daripada dirinya, karena Dia cuma satu-satunya. Tidak ada yang akhir yang bukan dirinya, karena yang akhir juga adalah dirinya. Tidak ada yang zohir dan yang batin, melainkan yang zohir dan yang batin itu juga adalah dirinya. Begitulah kita memahami akan wujud nyatanya Allah itu pada alam, pada sesuatu. Namun kesempurnaan wujud nyatanya Allah pada alam dan sesuatu sempurnalah pada diri insan. Maka kenalilah siapa insan yang sebenar-benarnya. Pasti kita mengenal siapa Tuhan itu yang sesungguhnya. Ini yang dibukakan Allah, rahasia insan itu. Karena Dia cuma yang ada, Dia cuma yang wujud. Apa kata Allah? Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku, dan sifatku itu tiada lain adalah aku. Itu maknanya. Kalaulah insan itu adalah sifatnya dan sifatnya itu tiada lain adalah dirinya, maka insan itulah sebenar-benarnya nyatanya akan wujudnya. Kalaulah insan itu nyatanya akan wujudnya, maka disitulah dikatakan al-insan ainullah. Al-insan hakikatullah. Insan itulah nyatanya Allah, insan itulah sebenar-benarnya Allah. Karena tak ada yang lain selain daripada dirinya. Tidak ada alam, tidak ada sesuatu selain daripada dirinya. Kalau tidak ada alam dan sesuatu selain daripada dirinya, maka yang ada itu hanyalah Allah semata-mata. Kalau Allah yang ada semata-mata, maka alam dan sesuatu itulah nyatanya akan dirinya. Namun kesempurnaan nyatanya dirinya pada alam dan sesuatu sempurnalah pada insan. Insan inilah kesempurnaan untuk memandang nyatanya Tuhan itu. Ini jangan diingkari. Ini jangan ditolak. Kalau kita ingkari, kita tolak akan kesempurnaan nyatanya wujud Allah pada insan, fahabitat a'maluhum, maka sia-sia amal kita, batal amal kita ini. Ini yang dikatakan orang yang zulumat. Inilah orang yang dikatakan buta yang hakiki.
Apa kata Allah? Wa man kana fi hazil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, maka buta di akhirat, wa adalun sabila, dan dialah orang yang tersesat. Tentunya yang dikatakan Allah, buta yang hakiki dan orang yang tersesat itu bukanlah buta mata zahir yang ada di kepala ini, akan tetapi butanya mata hati yang ada di dalam dada. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang kami katakan buta, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dadamu. Itulah orang yang tersesat itu. Jadi butanya mata hati yang ada di dalam dada, makna yang tersirat di balik kata buta itu. Siapa yang tak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia tidak pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku waktu di dunia, maka di akhirat pun dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, maka dia juga tidak akan pernah mengenal aku di luar dirinya. Wa adolun sabila, itulah orang yang sesat itu. Inilah pesan yang disampaikan oleh Nabi kepada diri kita ini. Man nazara ila say'in malam yarallaha fihi fahuwa batil. Siapa yang bisa memandang kepada sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, apapun namanya, namun dia tidak mampu memandang Allah yang wujud dan yang nyata pada sesuatu itu, itulah pandangan yang batal. Pandangan yang batal itu adalah pandangan yang berdosa. Pandangan yang berdosa itu pandangan yang tidak berfaedah buat dirinya, pandangan yang tidak berhikmah dan tidak bernilai ibadah bagi dirinya. Itu yang disebut namanya dengan syirik itu yang sebenarnya. Syirik itu maknanya, jikalau kita masih memandang ada wujud yang lain selain daripada diri Allah, itulah yang sebenarnya syirik itu. Padahal Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Kalau Allah yang awal, akhir, zahir dan batin, maka segala yang wujud, segala yang nyata, mestinya kita mesti mampu memandang nyatanya Allah itu pada segala yang ada ini. Ini yang Allah sampaikan kepada kita. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, maka disitulah nyatanya akan diriku, kata Allah. Tapi kenapa kita tidak mampu memandang dan melihat akan wujud zahir dan kenyataan Allah itu pada segala sesuatu, padahal sesuatu itu adalah bentuk lain daripada dirinya sendiri. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba menilik kembali akan rahasia diri kita ini. Benarkah diri kita ini adalah bagian daripada dirinya yang sesungguhnya? Kalau benar diri kita ini bahagian daripada dirinya yang sebenar-benarnya, tentunya kita ini hidup selalu di dalam rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin. Hendaklah kita ini menjadi contoh dan uswah, menjadi teladan di dalam berkeluarga, di dalam berjiran dan bertetangga, dan di dalam bermasyarakat. Kalau kita mampu memahami siapa diri kita ini yang sebenar-benarnya, tentu hidup kita ini baik, Bapak Ibu. Hidup kita selalu menjadi contoh dan uswah dalam kehidupan kita ini.
Disinilah letak kefitrahan, letak kesucian diri kita itu yang kita jaga sampai habisnya usia umur kita itu. Itulah makna minal aidin wal faizin itu yang sebenarnya. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mencoba kembali memahami akan sejati diri kita ini. Ya, jadi baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kita mesti memahami di awal tadi Ustadz dah sampaikan bahwa Allah itu adalah Ahad. Makna Allah itu adalah Ahad, hanya Dia satu-satunya. Hanya Dia satu-satunya itu maksudnya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau ada diri yang lain selain daripada dirinya, maka Dia tidak dikatakan Ahad, tidak dikatakan Dia Esa, tidak disebut Dia itu adalah tunggal. Nah, Dia dikatakan Ahad, dikatakan Esa, dikatakan tunggal karena tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, hanya Dia semata-mata. Itu yang Allah itu. Kalau Dia cuma yang Ahad, Esa, dan tunggal, Dia semata-mata, mana dirinya yang sebenar-benarnya yang tunggal itu? Mana dirinya yang sebenar-benarnya yang Ahad itu? Diri yang Ahad, Esa, dan tunggal itu adalah diri yang tidak pernah bisa disebut. Nih. Tidak bisa disebut. Tapi Dia nyata. Tidak bisa disebut, tapi Dia ada. Ini dirinya itu yang sebenarnya. Ya. Makanya dijelaskan hal ata alal insan hinu minadahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Ya. Kenapa tidak bisa disebut, tak bisa diceritakan? Karena ketika itu belum ada apa-apa, belum ada sesuatu. Ya. Jangankan langit dan bumi Bapak Ibu. Surga neraka pun juga belum ada. Jangankan surga dan neraka, nur juga belum ada. Jangankan nur namanya saja juga belum ada. Lalu siapa yang ada? Yang ada itu adalah si Maha Ada. Kata-kata si Maha Ada pun juga belum ada. Berarti ketika itu tidak pernah bisa disebut. Jadi Allah itu tidak bisa diceritakan. Tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tidak bisa diuraikan dengan pemahaman ilmu. Gak bisa dijangkau Bapak Ibu. Itu yang dirinya itu. Lalu bagaimana dirinya bisa dijelaskan? Bagaimana dirinya itu bisa diceritakan? Bagaimana dirinya itu bisa dikenal? Jadi baru dirinya itu bisa diceritakan, dijelaskan, dan dikenal ketika dia telah mentajalikan akan dirinya, ketika dia menzohirkan akan dirinya. Sebelum dia mentajalikan dirinya, sebelum dia menzohirkan dirinya, belum bisa disebut apa-apa. Karena dia belum bisa disebut apa-apa, belum bisa dikenal dan dijelaskan. Maka diri yang belum bisa dikenal itu, diri yang belum bisa dijelaskan itu, inilah yang disebut namanya dirinya itu yang batin. Itu yang batin itu Bapak Ibu. Batin, ya, tersembunyi, tak bisa diungkapkan, tak bisa dijelaskan itu.
Baru yang batin ini bisa dijelaskan setelah yang batin itu menzohirkan dirinya. Menzohirkan dirinya. Ini dari kosong batin menzohirkan dirinya. Menzohirkan dirinya itu bahasa tauhidnya mentajalikan dirinya. Tuh. Menzohirkan nih. Atau mentajalikan. Jadi ketika dirinya itu telah zohir, ketika dirinya itu telah bertajali, barulah bisa dirinya itu dikenal, barulah bisa dirinya itu dijelaskan dan diceritakan. Tapi kalau belum zahir, belum bertajali, nggak bisa disebut, nggak bisa diceritakan. Karena dia dalam keadaan kosong, dalam keadaan hampa, dalam keadaan batin. Lalu zahirnya yang batin itu berupa apa? Zahirnya yang batin itu, tajalinya yang batin itu, ini yang disebut berupa nur. Yang disebut nur itu, nih. Berupa nur. Kalaulah zohirnya itu berupa nur, tajalinya itu berupa nur, lalu nur itu apa maknanya? Nur ini maknanya Bapak Ibu adalah terang. Terang itu maknanya adalah jelas. Jelas itu maknanya adalah nyata. Nyata itu maknanya adalah wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang itu adalah nur. Lalu siapa nur itu? Nur itu adalah kezohiran dirinya. Nur itu adalah tajali dirinya. Nur itu penampakan dirinya. Atau bahasa yang lebih ringan, nur itu zohirku dan aku itu batinnya. Ya. Nur itu zohirku dan akulah batinnya. Maka disinilah kita mesti memahami mana yang dikatakan namanya nur ilahi dan mana pula yang disebut namanya nur Muhammad. Satu juga orangnya itu Bapak Ibu. Nah, terlihat bedanya. Lihat. Nur ilahi dengan nur Muhammad. Ya. Yang pertama namanya nur ilahi. Yang dikatakan nur ilahi itu Bapak Ibu, karena nur ini, nih yang nur ini tulisannya, nih yang Ustaz buat nih. Dikatakan ini adalah nur ilahi, nur Tuhan, karena asalnya daripada diri Tuhan itu sendiri. Ya. Dikatakan nur ilahi karena asalnya daripada diri Tuhan itu sendiri. Dan disebut namanya Nur Muhammad karena nur ini tempat memandang wujudnya Allah. Nur ini tempat memandang kezohiran Allah. Maka disebutlah namanya dengan Nur Muhammad. Rupanya Nur Muhammad dengan Nur Ilahi itu esa Bapak Ibu.
Maksud Esa itu satu juga orangnya, dirinya juga tuh. Disitulah dijelaskan, khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika.